Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Saputra, NIM 01181011 dari Prodi Fisika Institut Teknologi Kalimantan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul menganalisis data geolistrik untuk mengidentifikasi lapisan akuifer di wilayah Desa Galuh, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Adapun output dari presentasi saya hari ini, yang pertama tentang PPSD Migas, yang kedua latar belakang, yang ketiga tinjauan pustaka, keempat metodologi, kelima interpretasi dan pembahasan, keenam kesimpulan. Masuk ke pembahasan pertama, PPSD Migas. Lokasi PPSD Migas ada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. PPSD Migas memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi pusat pendidikan pelatihan minyak dan gas bumi yang unggul dengan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, transparan, dan terbuka. Adapun misi dari PPSD Migas, yang pertama, meningkatkan kapasitas aparatur di PPSD Migas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga kerja subsektor migas untuk berkompetensi melalui mekanisme ekonomi pasar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan perusahaan minyak dan gas bumi menjadi lebih kooperatif untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sebelumnya saya lupa menjelaskan kepanjangan dari PPSD Migas. PPSD Migas kepanjangannya adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak, dan Gas Bumi. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, latar belakang. Setiap batuan yang ada di bumi dan mineral yang ada di dalamnya memiliki nilai resistivitas dan konduktivitas. Cara untuk mengetahui nilai tersebut yaitu dengan salah satu metode dari geofisika, yaitu geolistrik. Geolistrik adalah metode dengan memanfaatkan sifat kelistrikan dari batuan. Kita dapat mendeteksi struktur dari permukaan bumi. Dari metode geolistrik akan mendapatkan nilai resistivitas material di bawah permukaan bumi. Di geolistrik sendiri, metode pengambilan data atau biasa disebut dengan konfigurasi itu berbagai macam. Antara lain ada konfigurasi Wiener, ada konfigurasi selam bersih, ada konfigurasi dipol-dipol, ada konfigurasi dipol-pol, ada konfigurasi pol-pol. Nah, di penelitian saya yang saya olah datanya ini menggunakan metode konfigurasi selam bersih. Metode geolistrik konfigurasi selam bersih yang mana memiliki kelebihan dari konfigurasi ini, yaitu vertical electric sounding atau biasa disingkat dengan VES. Nah, cocok untuk menentukan lapisan akuifer. Alat yang digunakan dalam penelitian saya adalah alat Supersting R8IP yang dimiliki oleh PPSD Migas Cepu. Alat Supersting ini memiliki sistem multi channel. Jadi, penggunaannya dalam lapangan dia menggunakan elektroda yang banyak. Jadi elektroda itu dipasang bersamaan. Nah, dan sistemnya ini sistem otomatis. Selanjutnya ada tujuan tugas khusus. Yang pertama, mengetahui proses kerja akuisisi instrumen geolistrik Supersting R8IP secara otomatis yang digunakan oleh PPSD Migas. Yang kedua, mengolah data sekunder dari akuisisi geolistrik daerah Galuh, Blora, Jawa Tengah. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil data dua dimensi untuk menentukan terdapat atau tidaknya lapisan akuifer di daerah Galuh, Blora, Jawa Tengah. Ketinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya ada 4. Yang pertama geolistrik, konfigurasi selam bersih, Supersting R8IP, habis itu resistivitas batuan dan mineral. Yang pertama, metode geolistrik. Geolistrik tadi saya sudah jelaskan, saya akan jelaskan lagi secara umumnya. Geolistrik adalah salah satu metode geofisika yang mengukur sifat kelistrikan batuan di bawah permukaan bumi. Nah, habis itu lanjut
ke konfigurasi selang bersih. Konfigurasi selang bersih adalah metode geolistrik sangat baik untuk vertical electric sounding atau VES. Karena konfigurasi ini memiliki keunggulan dapat mengetahui variasi resistivitas sebagai fungsi kedalaman. Nah, selanjutnya SuperSting R8IP. Penggunaan instrumen SuperSting R8IP menggunakan sistem multi channel, dalam artian penggunaannya elektroda cukup banyak dan sekali pengukuran bisa langsung sekali jalan, jadi sistemnya otomatis. Habis itu ada resistivitas batuan dan mineral. Batuan adalah suatu material alam yang terbentuk dengan sendirinya dengan melalui proses alam. Lanjut ke gambaran tinjauan pustaka. Nah, sini ada 4 gambaran dari tinjauan pustaka. Ada geolistrik, konfigurasi selang bersih, SuperSting R8IP, resistivitas batuan dan mineral. Lanjut ke alat dan bahan. Nah, cukup banyak kan alat dan bahan dari SuperSting. Nah, kalau paling pojoknya itu ada alat utama instrumen SuperSting R8IP. Sebelahnya ada switchbox, bawahnya ada test box, ada elektroda, ada kabel penghubung, habis itu ada kabel power, ada kabel konektor, habis itu ada alat-alat pendukung kayak kompas, payung, ada meteran, ada HT, ada GPS, ada palu, ada aki. Oke, kita lanjut ke diagram alir cara kerja. Nah, lihat diagramnya. Kita mulai. Habis itu sebelum mulai itu ada studi literatur mengenai alat, metode, habis itu ada lokasi, data geologi. Habis itu lanjut ada penyiapan alat. Jadi alat-alat disiapkan. Habis itu lanjut membuat setting membuat setting komen. Habis itu lanjut ada input ke instrumen utama SuperSting. Nah, jadi setelah membuat setting di komet, di situ juga ada simulasi ya untuk mengetahui kedalamannya. Nah, kalau sudah disetting, diinput ke instrumen utama di SuperSting. Jadi di sini agak ribetnya setting-settingnya, setting di laptop, setting ke instrumen. Nah, kalau sudah, habis itu membentangkan kabel dan elektroda. Lanjut ada proses pengambilan data. Nah, untuk proses pengambilan data ini otomatis. Jadi datanya sudah alatnya ini bekerja seotomatis. Cuma ribetnya di awalnya aja kita membentangkan kabel, habis itu menancapkan elektroda. Di sini juga ada durasi waktu. Jadi pas sudah dimulai, dilihat di alatnya itu ada durasi waktu, misalnya 1 jam, ya kita tunggu 1 jam sambil mengawasi, kita tidak pukul-pukul lagi elektroda atau memindahkan elektroda. Nah, setelah itu ada download data ke laptop. Setelah datanya diproses kan sudah selesai. Nah, baru di-download datanya. Habis itu di-download itu pakai kabel konektor. Lanjut merapikan alat, habis itu selesai. Oke, kita lanjut ke interpretasi dan pembahasan. Di sini ada hasil data yang ditampilkan. Saya jelaskan. Baris pertama itu ada nama lintasan pengukuran. Baris kedua ada spasi elektroda. Baris ketiga ada jenis konfigurasi yang digunakan. Karena di sini kita menggunakan konfigurasi selang bersih, yaitu dengan kode 7. Kita lanjut ke baris keempat, ada jumlah total data. Kelima ada jenis lokasi untuk data. Habis itu untuk baris ke-6 ada tanda untuk data IP. Masukkan 0 untuk data tahanan jenis, karena kita mencari tahanan jenis resistivitas. Baris ke-7 dan seterusnya itu ada data dari lapangan. Nah, saya jelaskan kolom pertama itu lokasi dari elektrodanya. Yang kedua ada spasi elektroda. Yang ketiga itu N itu kayak N1 data ke-1, ke data kedua, ke data ketiga gitu. Dari alat ukurnya. Habis itu ada kolom keempat itu ada nilai tahan jenis resistivitas yang kita cari. Kita lanjut ke hasil pengolahan data. Nah, di sini ada 2 hasil pengolahan data. Saya menggunakan 2 lintasan pertama dan lintasan kedua. Didapatkan nilai resistivitas memiliki variasi ya. Kita bisa lihat dari warna-warnanya.
Tapi kalau kita lihat perhatikan itu resistivitasnya ada 0 sampai 10, nggak sampai 11-11an atau puluh-puluhan. Dari interpretasi gambar didapatkan nilai resistivitas dari data-data masing-masing lintasan, yang mana data ini nanti berpacu dari data geologi yang sudah ada. Nah, saya jelaskan untuk lintasan pertama yang didapatkan nilai resistivitas sekitar dari 0,869 sampai 10,1 ohm meter dengan iterasi 5 kali dan errornya itu cukup kecil 1,76%, serta kedalaman yang didapat yaitu 41,9 meter. Nah, untuk lintasan kedua kita lihat ada nilai resistivitas yang sekitar dari nilai 0,890 sampai 9,61 ohm meter dengan iterasi 5 kali dan error juga cukup kecil 1,18%, serta kedalamannya 41,9 meter. Dari data yang sudah diinterpretasikan lintasan pertama dan kedua dapat diketahui masih diragukan terdapatnya lapisan aquifer, karena dari penelitian atau lapisannya itu data yang kita dapat dengan error yang kecil tidak ada lapisan aquifer atau nilai resistivitas yang menunjukkan itu ada lapisan aquifer. Oke, lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, ada instrumen Superstring R8IP menggambarkan pensebaran resistivitas bawah permukaan bumi dengan cukup baik dapat dilihat dari hasil data peroleh. Tadi kita lihat data yang diperoleh itu memiliki error yang sangat kecil dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Kemarin itu saya pernah nyoba alatnya dengan error yang besar. Habis itu yang kedua, hasil pengukuran resistivitas didapatkan dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi selang bersih memiliki variasi resistivitas pada lintasan pertama rentan 0,869 sampai 10,1 dan pada lintasan kedua rentan 0,890 sampai 9,61 dengan persebaran litologi material antara lain lempung lanawan dan tanah lempung. Jadi kebanyakan lempung-lempung. Ketiga, ada hasil data 2 dimensi. Dapat diketahui daerah penelitian di daerah Galuh, Blora, Jawa Tengah, lapisan aquifer tidak terdeteksi. Adanya lapisan lempung pada 2 lintasan dengan kedalaman 12,7 sampai 27 meter yang berresistivitas relatif rendah, yang mengidentifikasi adanya cuma lempung. Nah, ini ada saran dari saya untuk teman-teman 2018-2019 yang nanti KP mengambil geolistrik. Yang pertama, memahami metode yang digunakan. Yang kedua, data geologi. Itu awalnya saya juga agak bingung tentang data geologi. Yang ketiga, pengolahan data. Jadi teman-teman mempersiapkan untuk yang mau KP dengan bidang minat geolistrik. Mungkin cukup saja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya, persilakan.